Baik, setelah jabat tangan ya, yang kenalan ya, lalu kita mulai interviewnya ya dengan memulai ya, kemudian kita mulai dengan small talk ya. Small talk ini topik-topik ringan ya, seperti nanyain gimana cuaca hari ini ya, atau gimana tadi ke sini, lancar nggak perjalanan gitu ya. Oke. Oh ya, tadi tentang jabat tangan saya lupa. Kita juga harus perhatikan beberapa etnik atau perbedaan culture ya, yang mungkin klien pegang. Misalkan dari etnis atau culture atau agama dia yang dia pahami, tidak boleh jabat tangan untuk lawan jenis, yaitu kita perlu lihat arah-arahnya gitu. Kalau kita sodorkan tangan kita untuk jabat tangan dia hanya begini, berarti kayak itu pemahaman dia seperti itu. Kita harus hargai, harus aware gitu ya, jangan kita maksain atau nggak sadar gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi sudah ya permulaan interview seperti itu ya. Saya ulangi, jabatan kenalan nama, jabat tangan atau penghormatan ya, kemudian small talk, membicarakan hal-hal yang ringan seputar misalkan cuaca, traffic ya, atau yang lain ya. Gunanya apa sih small talk itu ya? Small talk itu biar suasana menjadi hangat aja dan lebih akrab gitu ya, memancing keakraban. Baik, berikutnya adalah alleviating the client's anxiety ya. Ada kalanya klien itu bingung, kemudian atau merasa aneh, asing, atau apapun yang dia tidak tidak langsung tune in gitu ya dalam interview. Bisa banyak hal ya terjadi dalam diri kliennya. Yang penting adalah bagi Pexos adalah put yourself into the client's shoes. Maksudnya apa ini ya? Ini istilah dalam bahasa Inggris ya. Artinya bukan meletakkan dirimu di sepatu klien, bener-bener. Maksudnya apa? Maksudnya put yourself into the client's shoes itu artinya coba kita memahami atau mencoba menempatkan diri kita pada klien. Kita rasakan jadi klien itu seperti apa. Rasakan dia saat ini bertemu Anda itu seperti apa. Anda adalah orang yang pertama kali dia kenal, pertama kali ketemu, belum tahu kayak apa, belum tahu seperti apa jadinya 10 menit ke depan atau 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan ya. Jadi mungkin saja dia nervous, dia bingung, dia gugup ya dengan situasi yang baru ini ya. Dia nggak bisa kontrol perasaannya itu ya, sehingga dia merasa gugup ya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan kegugupan klien ini?
ya, gugup karena aduh aku akan diinterogasi nih, gimana nih, dia pasti akan menanyai banyak hal ya, mengkritisi banyak hal, apa apa yang saya lakukan mungkin salah ya. Kemudian mungkin Pexos ini akan menyerang hal-hal yang saya tidak tahu dengan pertanyaan-pertanyaan ya, menyerangnya maksudnya ini apa ada yang seperti itu ya, anxiety. Tapi ada juga yang hostility ya, datang sudah dengan kuda-kuda ya, ancang-ancang permusuhan gitu. Wah, ini udah punya pemikiran tertentu tentang klien ya, punya negative feelings ya, punya prejudice atau apapun dalam pikirannya mengenai Pexos. Dia sudah pasang muka permusuhan ya, seperti itu ya. Yang penting adalah Anda memberi perhatian lebih pada tingkah laku verbal dan non verbalnya. Jadi harus perhatikan betul kata-kata yang keluar dari mereka dan gesture atau tingkah laku yang keluar dari mereka. Itu akan menampakkan bahwa ini orang gugup atau bermusuhan. Ya, kita harus tangkap seperti itu. Ya. Bisa banyak kondisi yang menyebabkan klien punya perspektif atau tingkah laku tertentu. Ini harus diperhatikan, dipertimbangkan oleh klien. Nah, nanti di bab berikutnya ada tentang trik-trik mengenai hal ini ya. Oke, kemudian adalah bagaimana menampilkan kepercayaan diri dan kompetensi ya. Gini, isunya seperti ini. Kadang-kadang klien itu merasa lebih bisa, lebih pandai, lebih baik dari Pexos. Umpamanya kalau misalkan kliennya adalah ibu-ibu yang sedang bermasalah dengan hubungan dengan suaminya, terancam perceraian ya, perlu konseling family. Nah, Pexosnya belum menikah. Nah, mungkin dalam pikiran si ibu itu, aduh apa-apaan ini Pexos ini, belum nikah mana tahu dia tentang seluk-beluk pernikahan yang mau saya adukan, mau saya konsulkan gitu. Nah, itu berarti meragukan apa namanya, kompetensi Pexos ya. Atau apa, banyak hal lah yang aduh nih Pexos masih kemarin sore ya, masih anak ingusan yang udah mau coba-coba membantu saya, apa bisa, apa mungkin sih gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan bisa turun kepercayaan diri Pexos ya. Nah, bagaimana nih triknya nih? Nah, paling tidak ada 5 hal yang Pexos bisa lakukan pada situasi seperti ini. Pertama, ya, ketika klien itu mengatakan sesuatu itu benar, meskipun kamu nggak lagi ngomongin tentang itu, kasih pengakuan bahwa itu betul. Nah, misalkan gini, misalkan lagi kenalan kan, ibu gimana gitu, ibu tinggal di mana, bla bla bla, tentang klien. Nah, kliennya kemudian balik nanya misalkan ya, ya mbak baru lulus ya, lulus kapan mbak? Iya saya baru lulus tahun kemarin gitu. Kemudian saya bekerja di sini.